Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan, kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Roda Kehidupan. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe channel ini ya. Selamat beribadah. Hai adik-adik, kembali di ibadah online sekolah minggu. Hari Minggu ini kita kembali berjumpa. Dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan ya. Anak Allah Yesus namanya ya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kembali anak Allah, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Haleluya adik-adik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami tahu bahwa Engkau hidup. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau bukan Allah yang mati. Engkau hidup, bahkan Engkau hidup dalam diri kami, menuntun kami, membimbing kami. Tuhan, kami butuh bimbingan firman-Mu pada hari Minggu ini, untuk kami renungkan, kami lakukan sepanjang minggu ini. Baiknya kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Berikan kami telinga untuk mendengarkan, berikan kami hati yang gembur untuk menerima benih firman-Mu, untuk bisa bertumbuh, berakar dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sobat muda, saudara muda semua. Kita jumpa lagi di hari Minggu ini ibadah online. Kita tetap belajar firman Tuhan,
Kita bersyukur kita dianugerahi kesehatan oleh Tuhan selama masa pagebluk COVID-19 ini. Dan adik-adik dan saudara-saudara muda juga tetap sehat, kuat, sejahtera, sehingga bisa terus belajar online. Dan dengar memang sekolah tatap muka masih tertunda ya, adik-adik semua, hingga tetap harus belajar online. Semoga hikmat Tuhan menuntun, membimbing adik-adik yang sedang belajar online sehingga bisa beroleh nilai-nilai yang baik. Nah, apapun, bagaimanapun situasinya pada hari-hari ini, kita tetap mau belajar firman Tuhan, adik-adik ya. Kali ini kita akan belajar sedikit mengenai rahasia kehidupan yang disingkapkan oleh Paulus ya di dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 ya. Jadi ya, firman hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 12. Dan nanti kita juga baca sedikit yang ayat 13-nya ya. Mari kita baca sama-sama. Di ayat 12-nya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, di sini Paulus menyingkapkan satu hal, bahwa dalam hidup ini itu ada pasangan keadaan dalam kehidupan manusia. Di sini dia mengatakan ada yang namanya kekurangan, ya. Ada yang namanya kelimpahan, itu dia alami dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam memberitakan Injil. Ada kekurangan, dia mengalami masa-masa kekurangan, dia juga mengalami masa-masa kelimpahan. Juga dia mengalami masa-masa di mana dia kenyang, tapi juga pernah dia merasa lapar. Ya. Kenyang dan lapar itu silih berganti dalam hidupnya. Dan juga dalam segala hal, dalam segala perkara. Namun dalam hal ini Paulus menekankan dalam ayat yang dituliskan olehnya bahwa segala hal, segala perkara itu tidak menjadi rahasia bagi dia. Nah, apa maksudnya ini? Bahwa sekalipun Paulus mengalami gonjang-ganjing pasangan keadaan, kelimpahan, kekurangan, ya, kenyang, lapar, dalam segala hal, segala perkara, itu dia tidak mempertanyakan, kenapa ini terjadi? Kenapa aku harus mengalami semua ini? Kenapa semua ini harus terjadi dalam hidupku? Dia tidak menanyakan hal itu karena dia sudah memahami, mengerti suatu rahasia kehidupan. Ya. Hari ini kita akan belajar ya, adik-adik, sobat muda semua, ada 4 pasang keadaan hidup manusia ya. 4 pasang keadaan hidup manusia. Nah, inilah yang mengisi yang dinamakan roda kehidupan. Ya. Roda kehidupan. Dinamakan roda karena dia akan berputar terus ya. Apapun keadaan kita itu dia tetap berputar terus. Selama kita masih bernafas, kita diberi nafas oleh Tuhan Allah, maka kehidupan kita terus berputar. Life goes on katanya ya. Baik kita mengalami 4 pasang keadaan ini, kehidupan terus berputar. Nah, apakah 4 pasang keadaan itu? Yaitu kalau adik-adik lihat di sini, ya, ini menggambarkan lingkaran adalah roda. Di sini ada namanya suka duka, ya, senang dan sedih, tertawa dan menangis. Itu suka duka. Ada lagi pasangan keadaan dipuji dan dicela, ya. Kalau sedang bagus, kerjanya bagus, dapat nilai bagus, ya. Kalau karyawan kerjanya bagus, dipuji. Kalau anak sekolah dapat nilai bagus, dipuji, ya. Kalau ibu rumah tangga ngurus rumah tangganya bagus, dipuji sama suaminya, ya. Tapi kadang juga dicela, ya. Kalau adik-adik dapat nilai kurang bagus, ya, tidak sesuai harapan orang tua mungkin yang mengharapkan adik-adik dapat nilai yang bagus, itu pasti dicela, ya. Kamu gimana sih belajarnya? Dapat nilai itu, kamu kurang keras ke belajarnya, ya. Kalau karyawan juga pasti diomelin sama bosnya kalau hasil kerjanya kurang bagus. Kamu kerjanya gimana sih? Bisa kerja apa enggak sih? Wah, itu macam-macam kita dengar ya adik-adik. Kalau adik-adik mau buka mata, mendengar
membuka mata dan telinga, membuka mata untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan, tidak kasat mata, dan membuka telinga untuk mendengar hal-hal yang tidak terdengar oleh telinga jasmani, maka niscaya adik-adik akan melihat bahwa memang dalam hidup manusia itu ada 4 pasang keadaan ini. Nah, mulai teruskan ya. Tadi kita suka duka, dipuji, dicela. Lalu ada lagi pasangan keadaan untung rugi. Untung dan rugi. Nah, buat para pedagang ya, pebisnis ya, juga buat karyawan ya, yang bergelut dalam bisnis atau pekerjaan, dapat gaji besar, wah untung ya. Atau dapat omset besar, wah untung, senang hatinya ya. Begitu untung langsung senang hatinya, suka ya kan. Tapi kalau dapat kenaikan gaji yang kecil, terutama di masa pagebluk ini ya, rata-rata karyawan itu mendapatkan kenaikan gaji yang tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin maunya naik 15%, nggak mungkin di masa pandemi ini, nggak mungkin ya. Semua usaha lagi susah ya. Coba tanya papa mama, pasti papa akan bilang, wah susah usaha zaman sekarang ya. Karyawan juga susah, naik gajinya kecil, dikit-dikit ya. Itulah yang terjadi adik-adik ya. Ya, itu akan timbul suatu keadaan yang namanya kebalikan pasangan keadaan dari untung, itu adalah rugi, mengalami rugi. Pedagang bisa mengalami rugi ya. Dagangannya nggak laku, bisa jual makanan nggak laku, sampai sore nggak ada yang beli, yang beli dikit. Akibatnya ongkos yang dikeluarkan tidak kembali semua ya. Misalnya ada 100 jenis, yang kejual cuma 20 jenis makanan. Wah, ya kurang jadinya, sehingga dia mengalami rugi ya. Itulah realita hidup manusia seperti ini. Ada untung, ada rugi ya. Ada juga kaya dan miskin. Nah, kalau ini adik-adik pasti lihat dalam kehidupan manusia itu selalu ada namanya kaya dan miskin. Ada yang tinggalnya di rumah mewah ya. Ada yang tinggalnya di gubuk-gubuk di pinggir sungai. Di Jakarta ini ada macam-macam keadaan sosial ekonomi masyarakat ya. Begitu timpangnya ya, begitu lebarnya jurangnya. Ada yang tinggalnya di rumah gedung megah mewah ya, mewah katanya. Teman Om pernah bercanda, mewah tuh artinya mepet sawah katanya. Mepet sawah katanya. Jangan keburu seneng kalau dibilang rumahnya mewah, ternyata rumahnya mepet sawah katanya. Ada yang rumahnya gede besar ya. Dulu Om pernah kerja di suatu perusahaan, bosnya tuh rumahnya megah sekali. Wah, dulu tuh kalau diibaratkan rumahnya Om tuh hanya seluas garasinya saja. Bayangkan, hanya seluas garasinya saja. Berapa puluh kali lipat rumah si bos dibanding rumah Om ya. Nah, itulah ketimpangan keadaan yang ada di sosial ekonomi masyarakat ya adik-adik. Adik bisa ngelihat itu dengan jelas ya. Ada yang rumahnya begitu kumuh, berderet di pinggir sungai. Kalau begitu sungai meluap langsung banjir. Masyarakat kota besar seperti Jakarta waspada dengan bahaya banjir. Nggak lucu ya adik-adik kalau sudah kena pagebluk terus kemudian ada banjir lagi. Waduh, itu benar-benar sudah jatuh ditimpa tangga. Luar biasa. Jadi 4 pasang keadaan ini adik-adik ya. Suka, duka, dipuji, dicela, untung, rugi, kaya, miskin. Ini berputar terus sepanjang hidup manusia ya. Waktu keadaan suka, maka rasanya berada di puncak ini. Waduh, berada di puncak ya. Itu keadaan duka, wah rasanya kok malang sekali hidupku nih. Lagi di lembah ya. Waktu dipuji sama juga. Wah, berbunga-bunga nih. Rasanya seperti berada di puncak. Waduh, ya. Waktu dicela, maka rasanya seperti di lembah ya. Itu juga waktu untung. Wah, waktu untung rasanya seperti berada di puncak juga nih. Membumbung tinggi rasanya, seneng ya. Karyawan kok terima gaji yang besar, pulang tuh seneng sekali rasanya. Rasanya bisa berbuat apa saja dengan sebesar ini uang gajinya. Tapi begitu rugi sama pedagang, kalau rugi waduh lemes deh, nangis deh ya. Rasanya seperti berada di lembah ya, di tempat yang paling rendah ya. Kalau begitu kaya, waduh, rasanya seperti berada di puncak ya, di puncak kehidupan. Kalau miskin, rasanya seperti berada di lembah. Seperti inilah realita kehidupan masyarakat seperti itu adik-adik. Nah,
Paulus itu adalah orang biasa yang luar biasa. Dia biasa, dia orang biasa seperti kita, tapi dia luar biasa karena apa? Dia mengerti rahasia kehidupan bahwa manusia memang mengalami 4 pasang keadaan hidup itu, dan dia mengatakan dalam ayat selanjutnya, ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara apa yang disebut ke Paulus? Yaitu segala perkara tadi 4 pasang keadaan ini. Itu segala perkara yang bisa ditanggung oleh Paulus. Segala perkara yang bisa dilewati Paulus dengan baik. Segala perkara yang bisa diatasi oleh Paulus dengan apa? Yaitu di dalam Dia, di dalam Tuhan. Nah, di dalam Tuhan, Paulus ada roh itu. Maka di sini Om gambar di tengah-tengahnya ada roh itu. Roh itulah yang membantu Paulus, yang menolong Paulus. Sehingga segala suka duka, dipuji, dicela, untung, rugi, kaya, miskin, tidak akan mempengaruhinya. Ya. Kalau sedang senang, sedang suka, sedang kenyang, sedang kaya, sedang untung, sedang dipuji, Paulus tidak tertawa terbahak-bahak, tidak senang kelewatan, tidak langsung ketawa, hahaha, itu enggak. Tapi begitu juga waktu dia sedang dalam lapar, sedang dalam keadaan dicela, sedang mengalami kerugian, juga sedang mengalami duka, sedang mengalami kekurangan, miskin, ya, itu dia tidak menangis sampai menggerung-gerung, sampai sedih sekali. Enggak, reaksi dia adalah dia tetap stabil, dia tetap teguh. Jadi kesimpulannya adik-adik, di luar Kristus tidak ada roh itu, maka terombang-ambing. Manusia akan hidup terombang-ambing, ya, terombang-ambing terus antara 4 pasang keadaan ini. Tapi kalau di dalam Kristus ada roh itu, maka orang bisa mengatasi 4 pasang keadaan itu, stabil hidupnya, teguh hidupnya, tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan siklus hidup manusia itu seperti ini adik-adik, ya. Jadi naik, turun, gitu terus, ya. Terus gitu, ya. Seperti ini. Namun kalau orang mengandalkan roh itu, dia tidak ikut terayun-ayun. Wah, begini terus. Nggak tenang nanti hidupnya, terayun-ayun terus seperti ini, ya. Sebentar naik, sebentar naik, turun lagi. Dia akan tetap stabil. Sehingga dia tetap bisa melewati itu dengan baik, ya. Terus lurus, teguh, lurus, tidak ikut terayun-ayun, ya. Nih, hidup yang mengandalkan roh itu, dia tidak akan ikut ngayun-ngayun, ya, tetapi dia akan terus teguh, tidak ikut terombang-ambing. Ya. Om sekarang akan cerita satu kisah perumpamaan mengenai seorang petani. Ya. Kisah ada seorang petani hidup di desa dengan keluarganya, keluarga bahagia. Petani itu cukup punya ladang sawah, ya, bercocok tanam untuk menghidupi keluarganya dan juga untuk sebagian untuk dijual untuk pendapatan keluarga. Dia juga mempunyai beberapa ternak, antara lain kuda, lembu, kambing. Ya. Dia punya seekor kuda yang bagus sekali, kuda jantan yang bisa lari kencang. Nah, suatu hari kuda jantannya ini, waktu sedang dibawa anak Pak Petani untuk merumput, tiba-tiba lepas masuk ke hutan. Wah, sudah susah dikejar. Hilang, si kuda jantan hilang. Sebagaimana biasanya kebiasaan penduduk desa yang selalu gotong royong, ya. Mereka tetangga-tetangga Pak Petani ini datang mengunjungi Pak Petani. Mereka menghibur. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa, jangan terlalu sedih lah. Ya nanti juga Bapak dapat gantinya, gitu kan. Nggak usah terlalu dipikirin lah, nggak usah terlalu risau, kan cuma kuda. Yang penting Bapak kan masih bisa makan. Gitu. Ya. Lalu Pak Petani jawabannya aneh. Siapa sih yang tahu baik dan buruk dari suatu peristiwa? Nggak ada yang tahu kan? Siapa yang tahu? Dengan jawaban itu, para tetangganya heran. Jawaban macam apa ya? Gitu. Ya. Nggak tahunya beberapa minggu kemudian, kuda jantan itu kembali. Wah. Dan bahkan membawa temannya seekor kuda betina liar dari hutan. Nah, sekarang Pak Petani dari satu punya dua. Punya 2 kuda.
untung kan? Wah, untung nih. Yang tadinya sedih, jadi untung nih, ya. Yang tadinya kudanya nggak ada, hilang, sekarang jadi 2, kaya kan? Kaya dengan kuda, ya kan? Wah, bayangkan adik-adik, seperti itu kan keadaannya kan? Wah, tetangganya pada datang. Wah, Pak Petani, selamat ya, Anda kehilangan 1 kuda, sekarang malah dapat 2 kuda. Wah, ini mau dibilang apa nih? Biasanya kalau di kota besar kan buy one get one free gitu ya. Ini apa ini? Hilang 1 dapat 1 lagi. Luar biasa ini. Pak Petani sangat beruntung, kata tetangganya. Jawaban Pak Petani, dia bukannya ketawa-ketawa, senyum-senyum, enggak. Jawabannya tetap sama, adik-adik. Dia tetap menjawab seperti ini. Siapa sih yang tahu baik dan buruk dari suatu peristiwa? Enggak ada yang tahu kan? Tetangganya kali ini benar-benar heran. Orang ini gimana sih? Bukannya seneng, bukannya malah ketawa-ketawa. Enggak ketawa, juga enggak nangis, tapi juga ngomongnya seperti itu lagi jawabannya. Wah, tambah heran. Wah, tetangganya pada heran. Ini orang aneh. Setelah beberapa hari kemudian, ya, anak Pak Petani bawa kuda betina liar itu. Mau dikasih pelana, mau ditunggangi kan, dijinakkan istilahnya. Dia tunggangi, seperti rodeo. Jeblak gitu. Tahu-tahu anak Pak Petani terlempar, jatuh, kakinya patah. Nggak bisa jalan, patah 1 nggak bisa jalan. Wah, udahlah. Jadi suatu kemalangan kan, suatu bencana gitu kan. Lagi-lagi tetangganya datang menghibur. Ya udah Pak Petani, nggak apa-apa. Nanti juga anak bapak nanti kan sembuh, jadi rawat, kasih gips ya. Nanti juga berapa bulan lagi sembuh, gitu. Nggak usah terlalu disesali lah. Gitu. Jawaban Pak Petani tetap sama. Siapa sih yang tahu baik dan buruk dari suatu peristiwa? Nggak ada yang tahu kan? Wah, kali ini tetangganya benar-benar merasa aneh. Ini orang benar-benar aneh nih. Nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis. Tetap aja sama reaksinya. Waduh, tinggal aja deh. Nah, ternyata apa yang terjadi adik-adik, sobat, saudara muda? Beberapa bulan kemudian, ya, anak Pak Petani belum sembuh, masih pakai tongkat. Wah, masih pakai tongkat. Jalannya pakai tongkat, tertati-tati. Datang pengumuman dari kerajaan, ya, bahwa karena kerajaan sedang berperang dengan kerajaan tetangga yang mau menyerbu ke kerajaan itu, maka dibutuhkan banyak prajurit-prajurit baru, prajurit-prajurit muda, dan kerajaan mencari ke setiap desa-desa untuk mengambil anak-anak muda, pemuda-pemuda yang masih kuat, masih gagah, yang sehat, ya, yang masih muda, untuk dilatih menjadi tentara, menjadi prajurit untuk membantu prajurit kerajaan berperang melawan kerajaan tetangga. Waduh, akibatnya semua pemuda di dalam desa itu diangkut semua sama tentara kerajaan. Kecuali hanya disisakan 1 orang pemuda, yaitu anak Pak Petani yang kakinya patah, masih pakai tongkat, jalan tertati-tati. Ya nggak mungkin pergi perang dong. Jadi ya disisakan. Ya kamu nggak usah ikut perang. Kamu apaan nih, kakinya patah 1, nggak usah jalan. Apalagi lari. Perang kan butuh lari kan, ya kan? Waduh, akhirnya ditinggal. Nah, sekarang siapa yang untung? Tetangga-tetangga itu anak-anaknya, pemudanya diangkut semua. Kecuali anak Pak Petani yang tetap tinggal bersama orang tuanya di rumah sana. Kebetulan kakinya sedang patah dan masih pakai tongkat. Nah, itu membuktikan kebenaran perkataan Pak Petani bahwa tidak ada yang tahu baik dan buruk suatu peristiwa. Ya, ini adalah suatu prinsip yang kita pegang, adik-adik. Ya, kita mengalami suatu kemalangan, mengalami suatu yang namanya nasib buruk, mengalami suatu hal yang kelihatannya tidak baik. Ingatlah bahwa tidak ada yang tahu baik dan buruk kecuali Tuhan. Ya. Tuhanlah yang bisa membuat kita teguh dalam keadaan yang di puncak, senang, kita tidak tertawa, lupa diri. Tetapi saat kita sedang di lembah, kita tidak menangis,
terlalu sedih, nah kita tahu bahwa keadaan ini pasti berubah. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, yang indah. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia sudah merancangkan yang terbaik, yang terindah bagi adik-adik semua, bagi saudara-saudara muda, bagi kita semua yang percaya pada Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Roh itu akan terus memimpin kita sehingga kita tetap bisa menembus roda kehidupan ini, tidak terombang-ambing oleh 4 pasang keadaan. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Semoga adik-adik mendapat bantuan besar firman Tuhan dan diubahkan oleh firman Tuhan ini. Kita berdoa ya, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Firman-Mu yang luar biasa, yang mengubahkan batiniah kami hari ke hari, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus, mendapatkan sifat karakter Kristus dalam hidup kami, sehingga kami bukan lagi sama seperti dunia ini, dengan kami telah diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Hari ke hari kami berjuang bersama Engkau ya Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus-Mu menuntun kami di jalan-jalan kami setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun 2021 ini, sehingga kami benar-benar menjadi ciptaan baru. Kami benar-benar mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami benar-benar dibaharui oleh Tuhan. Sehingga tahun baru ini, tahun 2021 yang baru ini, bukan lagi sekedar baru, tapi sungguh-sungguh baru dalam hal batiniah kami. Baru dalam hal batiniah kami. Tidak hanya baru dalam hal lahiriah jasmani, tapi kami juga mengalami kebaruan batiniah kami, sehingga kami makin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya, mulia, mulia, mulia bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Amin, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut ibadah sekolah minggu ya. Kita akan bahas tentang satu-satunya dosa manusia. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!